semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran perpajakan bersama kami kelompok 5 perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE yang beranggotakan saya sendiri Leoni dengan rekan saya Lutfi Delvian dan Yulia Nafila. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal pada perpajakan. Nah, pada teman-teman semuanya, sebelum menyimak video dari kami, siapkanlah pensil atau pena dan juga kertas ataupun buku kalian untuk mencatat hal-hal penting mengenai rekonsiliasi fiskal. Selamat menyaksikan. Laporan keuangan fiskal biasanya digunakan oleh pemangku kepentingan entitas seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah untuk menilai kinerja keuangan entitas, mengevaluasi potensi investasi, dan membuat keputusan bisnis. Laporan keuangan fiskal juga sering digunakan oleh pihak berwenang untuk tujuan perpajakan dan pelaporan keuangan resmi. Untuk memastikan laporan keuangan fiskal akurat dan dapat diandalkan, entitas harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku dan standar pelaporan keuangan yang relevan, seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK atau International Financial Reporting Standards atau IFRS. Untuk menyusun laporan keuangan fiskal ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data keuangan. Kumpulkan semua informasi keuangan yang diperlukan seperti catatan transaksi, laporan bank, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, merekam data keuangan. Rekam semua transaksi keuangan ke dalam buku besar dan catat setiap transaksi dalam jurnal. Pastikan bahwa semua transaksi yang direkam akurat dan lengkap. Yang ketiga, menyeimbangkan buku besar. Lakukan penyeimbangan buku besar untuk memastikan bahwa catatan transaksi dalam jurnal benar-benar sesuai dan terdapat kesesuaian antara saldo awal dan saldo akhir dalam setiap akun. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan. Siapkan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas berdasarkan data keuangan yang telah direkam dan diseimbangkan dalam buku besar. Yang kelima, verifikasi data keuangan. Lakukan verifikasi data keuangan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan. Yang keenam, meninjau laporan keuangan. Tinjau laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan telah disusun dengan baik dan mengikuti standar pelaporan keuangan yang berlaku. Yang ketujuh, publikasikan laporan keuangan. Publikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Pada umumnya, menyusun laporan keuangan fiskal memerlukan keahlian dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu rekonsiliasi fiskal, sekarang kita membahas mengenai peraturan perpajakan di Indonesia tentang penghasilan dan biaya, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ketika melaksanakan pembukuan dalam rangka memenuhi kewajiban PPh, wajib pajak tentu harus memperhatikan ketentuan penghasilan dan biaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu elemen penting pembukuan adalah ketentuan mengenai biaya yang dapat dikurangkan, biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak yang diatur pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Biaya yang diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang PPh. Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang dikeluarkan atau biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara penghasilan yang bersifat tetap dan berwujud. Biaya tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan relevan. Biaya yang diakui sebagai pengurangan hasil bruto oleh Undang-Undang Perpajakan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan atau PPh, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal ini termasuk A.
biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalti. Biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 8. Biaya administrasi. Poin B, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Poin C, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Poin D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan atau SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun dengan penyusunan sistem fiskal. Pengertian lebih sederhana dituturkan oleh Setiawan dan Musri yang menerangkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Pembukuan atau laporan keuangan menurut ketentuan perpajakan tersebut digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sektor swasta. Sementara laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak. Karena itu, bentuk dari dokumen rekonsiliasi fiskal adalah berupa lampiran SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum kena pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan pajak. Dalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan, di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan. Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencangkup pengeluaran atau beban serta pendapatan. Tepatnya, rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial yang diantaranya: pertama, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima yaitu wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapatkan pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan yang dikenakan PPh non final. Selanjutnya yaitu tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu memeriksa draft laporan keuangan. Tujuan pertama dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah agar perusahaan dapat memeriksa kembali draft laporan keuangannya sebelum nantinya diserahkan kepada Ditjen Pajak. Perusahaan dapat meneliti draft laporan keuangan tersebut berdasarkan pada data yang sudah ada dan dengan memperhatikan segala bentuk transaksi, lalu melakukan penyesuaian di antara penghasilan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan dan regulasi pada wajib pajak. Karena itu, penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar tidak ada kesalahan atau keraguan pada laporan keuangan yang telah dibuat. Jika memang ada kesalahan yang muncul, artinya ada kekeliruan saat melakukan penghitungan besar nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat fungsi dari rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting. Yang ketiga yaitu meminimalisir adanya kesalahan hitung. Rekonsiliasi fiskal juga dilakukan untuk menghindari dan menekankan kemungkinan kesalahpahaman kehitungan pajak. Pasalnya, nominal angka yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Karena itu, rekonsiliasi fiskal harus dilakukan untuk membuat laporan keuangan dan perhitungan besar pajak yang lebih tepat, serta membantu Dirjen Pajak untuk menghitung pajak yang sesuai dengan perusahaan yang terkait. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan perbedaan secara komersial dan fiskal, yaitu rekonsiliasi beda waktu dan rekonsiliasi beda tetap. Yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua yaitu rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Sekian video pembelajaran mengenai rekonsiliasi fiskal dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.